Menjadi tugas berat Bawaslu berkaca dari penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Ini menjadi persoalan adalah adanya agenda setting melalui trending. Media sosial itu dipakai untuk menaikkan sentimen negatif. Dia lupa bahwa anak-anak kita tuh nggak boleh ditampilin di media sosial. Awal-awal itu tidak bersentimen positif gitu loh. Sejauh mana sih masyarakat itu bisa terlibat dalam pengawasan menggunakan media sosial? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Halo sahabat Bawaslu, apa kabar semuanya? Ya, semoga sahabat Bawaslu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali pada hari ini kita bisa bertemu kembali di podcast Bawaslu RI bersama saya, Putri Setia Utami. Pada hari ini kita kedatangan tamu spesial. Ya, beliau merupakan seorang pakar media sosial yang sudah lebih dari 15 tahun malang melintang di dunia konsultan kehumasan digital. Ya, tentu pengalaman dan keilmuannya ini bukan kaleng-kaleng ya, sahabat Bawaslu. Nah, ini dia Dr. Ruli Nasrullah atau biasa disapa dengan Kang Arul. Ya, tepuk tangan dong buat Kang Arul yang udah hadir. Halo Kang Arul, gimana kabarnya hari ini Kang? Alhamdulillah luar biasa dan selalu penuh dengan cerita. Iya. Jadi ada cerita apa pagi ini? Pagi ini sangat crowded ya, karena saya melihat Jakarta sudah kembali seperti Jakarta pada sebelum pandemi. Ya, sudah mulai normal ya sekarang. Sudah mulai normal, macetnya udah mulai luar biasa, tapi itulah yang dirindukan kan, aktivitas yang seperti kemarin-kemarin. Iya. Nah, Kang Arul ini kan punya konsultan atau gimana sih Kang? Punya kantor sendiri gitu? Ya, kalau dari sisi activity memang saya lebih banyak jadi konsultan untuk kehumasan dan branding digital gitu kan. Itu udah mungkin 14-15 tahun. 15 tahun sebelumnya, itu dimulai dari tahun berapa itu Kang? Oke, itu dimulai dari tahun 2000. Sebenarnya tahun 2000 waktu itu saya punya usaha bikin website, bikin situs segala macam. Kemudian meskipun masih sederhana gitu kan pakai HTML. Kemudian munculnya media sosial dan saya memang mencoba mendalami baik secara praktis, kemudian teoritis juga, sekolah juga, ikut kursus juga. Akhirnya berpikir kenapa tidak saya bikin lembaga konsultasi gitu kan, di imajinasi.id. Oh, imajinasi.id namanya ya. Jadi memang akhirnya suka dengan media sosial dan kenapa tidak gitu kan. Dan berpikir nggak usah sekadar praktek deh gitu kan, saya harus berpikir gue mau dalemin secara akademisinya, makanya sekolah. Benar. Jadi dari info yang saya peroleh ya dari mesin pencari gitu, Kang Arul ini meraih gelar doktor pada kajian media dan budaya di Universitas Gadjah Mada dan juga merupakan dokter sosial media pertama di Indonesia. Nah, saya tuh bertanya-tanya ya, dokter sosial media itu apa sih sebenarnya? Mungkin sahabat Bawaslu di sini semua juga kayaknya merasa asing gitu dengan istilah dokter media sosial gitu. Mungkin bisa diceritakan sedikit Kang, dokter media sosial itu seperti apa? Saya juga kan tiap hari main medsos gitu ya, dan semua orang-orang di seluruh Indonesia juga ya udah jago gitu main medsos. Dan apakah bisa disebut juga dokter media sosial gitu yang udah jago gitu? Ya silakan Kang. Ya, karena itu persoalannya adalah media sosial itu kan tidak hanya bisa dilihat secara praktikal ya, jadi praktikal. Jadi ada teori-teori tertentu yang bisa mendekati sebenarnya fenomena media sosial itu seperti apa gitu kan. Kalau misalnya kita melihat orang bikin status secara sederhana, orang hanya ngetik kalimat, ngetik kata dan segala macam, dan
itu dianggap status. Tapi kalau seandainya secara akademisi kita melihat status itu ada apa gitu loh. Apakah ada nilai-nilai yang ingin disampaikan ataukah itu secara teoretikal hanya bukan gambaran dirinya, kan bisa jadi pencitraan gitu ya. Bisa jadi yang sekarang atau bisa jadi sebenarnya menutupi kegalauan dirinya. Contohnya Mbak Putri kan, Mbak Putri ini di PHP-in sama seseorang. Sakit kan hatinya, tapi di medsos nulisnya aku bahagia kok. Tapi belum tentu juga hatinya bahagia. Manipulasi. Right. Manipulasi. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kenapa saya concern ngambil dokter di bidang media sosial karena saya melihat memang perkembangannya sangat luar biasa. Ada pergeseran, betul. Ada pergeseran antara media lama gitu kan, media konvensional ke media baru dan pola interaksinya berbeda. Nah, saya masuk untuk mendalami itu untuk melihat bahwa media sosial itu tidak sekadar praktek aplikasi baru, media baru, tetapi banyak hal di dalamnya yang bisa kita eksplor lebih jauh. Nah, sekarang kan perkembangan dunia digital ini tuh seperti membawa kita ke zaman yang baru gitu ya, ke era yang baru. Dan rasanya sudah menjadi kebutuhan sehari-hari gitu media sosial, termasuk komunikasi, kemudian informasi, bahkan untuk mendukung pekerjaan sehari-hari pun juga sudah beralih pada media digital begitu, Kang. Dan bagi sebagian banyak orang ada yang bilang kalau misalkan belum digital tuh kayaknya masih kuno, ketinggalan zaman gitu, nggak keren gitu ya, kayak gitu. Betul ya Kang ya? Ya karena memang eranya ya, eranya memang seperti itu. Dulu kita kecil itu mainnya layangan, mainnya galasin, cuma mainnya nyari biji karet gitu, nyari ke sungai. Sekarang sebenarnya mainnya sama tapi larinya ke handphone gitu loh, mainnya jadi larinya ke handphone. Jadi sebenarnya waktu yang digunakan oleh anak-anak sekarang itu sebenarnya sama dengan waktu yang digunakan oleh kita waktu menjadi kecil dulu. Dan memang eranya seperti itu gitu, eranya seperti itu. Dan kalau seandainya kita melihat perilaku khalayak digital ya, kalau seandainya kita melihat perilaku khalayak digital, saya melihat bahwa hampir semua hal itu ditawarkan oleh handphone. Tapi saya melihat ya sebagai pengamat media sosial, saya melihat memang secara psikologis digital itu memang udah berubah, Mbak. Udah berubah gitu, bahwa saya melihat bahwa anak-anak kadang-kadang secara sederhana kita melihatnya dia lebih dekat ke handphone dibandingkan orang tuanya. Tapi sebenarnya itu memang udah eranya beda. Kemudian kemarin kan saat pandemi COVID-19 itu ya, banyak kegiatan kantor seperti rapat, tugas, itu dan lain-lain dilakukan secara online atau daring, baik melalui Zoom, kemudian Skype, kemudian Google Meet dan lain-lain. Dan bahkan setiap kantor itu ada yang namanya program WFH-WFO gitu ya. Atau sekarang juga ada lagi istilah baru WFA, work from anywhere atau work from cafe gitu ya. Nah sebenarnya menurut Kang Arul tuh ini hal tersebut tuh efektif nggak sih? Kalau saya sih melihat efektif atau tidaknya tergantung apa yang dikerjakan. Itu satu. Yang kedua kan sebenarnya aplikasi-aplikasi untuk work from anywhere itu kan sebenarnya udah ada sebelum pandemi. Kan? Sebelum pandemi. Iya. Jadi cuma memang ketika pandemi akhirnya orang quote and quote terpaksa kerja di rumah. Karena butuh gitu ya. Karena kalau datang takut kena, kemudian di karantina dan target-target perusahaan menjadi jatuh kan, tidak itu. Akhirnya mereka kerja di rumah, aplikasi-aplikasi atau fitur-fitur di internet itu akhirnya dimanfaatkan. Meskipun banyak riset yang mengatakan kuliah dengan Zoom itu tingkat efektivitasnya hanya sampai 30-40% lah. Iya, karena persoalannya adalah ada interaksi yang terbatas. Kadang-kadang memang ada juga orang yang lebih bisa mencapai target ketika pekerjaan itu dilakukan di mana saja. Ya, remote fleksibel gitu kan. Kadang-kadang itu bisa mengiger dan men-treat orang menjadi lebih kreatif. Lebih kreatif ya, betul. Lebih bisa cepat mencapai target-target pekerjaan. Nah, kemudian kan kalau misalnya kita melihat perkembangan medsos nih di era sekarang ini kan banyak orang tuh nggak bisa lepas dari medsos gitu ya, khususnya kaum muda. Jadi medsos itu sudah seperti candu begitu ya bagi sebagian besar orang. Padahal dulu medsos itu media alternatif untuk informasi. Tapi sekarang udah
kebanyakan udah menjadi media informasi yang utama begitu. Dulu orang masyarakat itu nontonnya koran atau TV untuk mencari berita. Sekarang mungkin yang dicari itu YouTube, melihatnya dari YouTube, Twitter, TikTok atau Instagram gitu ya, atau yang lainnya. Nah, ini tuh tanpa disadari berkembang dengan sangat cepat begitu ya Kang ya. Nah, menurut Kang Arul sebenarnya perkembangan ini kecepatan nggak sih gitu, dan bagaimana Kang Arul melihat fenomena ini? Kalau saya melihat kecepatan atau tidaknya tergantung adaptasi seseorang ya. Tetapi secara umum saya ingin mengatakan kalau dalam perspektif media internet itu perkembangannya begini nih, ke atas gitu. Jadi kalau seandainya kurvanya itu langsung ke atasnya curam gitu ya, cepet. Sementara literasi digitalnya itu masih pelan. Jadi tidak diimbangi sama literasi. Orang berpikir bahwa gue bisa bikin status, gue bisa upload foto-foto gue healing di mana dan segala macam di Facebook atau di Twitter atau di Instagram, tapi dia lupa bahwa status yang dia bikin, informasi yang dia berikan itu sebenarnya dalam tanda petik dan petik itu bisa berbahaya. Karena mikirnya yang lain bikin status, yang lain bikin foto-foto diupload. Jadi pengen gitu ya. Jadi pengen gitu kan. Bawa. Nah, itu ada penyakitnya bahkan FOMO, fear of missing out gitu. Jadi karena orang lain update, dia juga pengen update. Dia lupa bahwa anak-anak kita tuh nggak boleh ditampilin di media sosial. Mulai dari rumah. Kadang-kadang kan anak-anak kita dari rumah, lagi nyiapin sekolah, kemudian diantar sekolahnya, dikasih tahu ini plan sekolahnya dan segala macam. Kemudian ini itu nggak boleh ya Kang ya? Itu sebenarnya ada ilmunya gitu ya? Dalam konteks keamanan sebenarnya nggak boleh. Iya, karena akhirnya setiap orang bisa memprofiling kita. Jadi siapapun bisa memprofiling banyak orang. Tinggal buka aja medsosnya, kita tahu kok hari ini dia di mana, kerjanya di mana, ini di mana, segala macam. Jadi kalau mau mencari orang tuh langsung aja di medsos gitu, pasti ketemu. Sangat mudah, sampai teman-temannya pun kita tahu. Nah, itu jadi persoalannya adalah ini tidak sekadar kita memahami bagaimana menggunakan aplikasi handphone, fitur-fitur di media sosial, tetapi bagaimana kemampuan literasi digital kita itu mengimbangi kita menggunakan itu semuanya gitu kan. Ini banjir informasi ini banyak banget. Mau dari yang positif, negatif, atau di tengah-tengah antara positif dan negatif gitu kan. Saya ingin mengatakan bahwa memang salah satu fungsi media sosial ya hiburan. Itu sudah sudah digital behave lagi gitu. Jadi ada perilaku digital sekarang yang dulu dianggap aneh, sekarang tidak bisa lagi dianggap aneh. Udah biasa, udah mainstream sekarang. Dulu orang mengatakan lu di rumah aja kerjanya apa sih, tapi kok bisa belanja ini, bisa beli perhiasan, sekarang kan kita bisa jualan di handphone, kita bisa banyak melakukan pekerjaan lewat handphone. Jadi memang dunianya sudah berubah, tinggal kita beradaptasi aja. Gitu. Artinya saya pikir mengatakan bahwa ini era media sosial, kita harus beradaptasi dengan hal itu semuanya, termasuk juga nanti untuk Bawaslu sendiri bisa dipakai untuk melakukan pengawasan pemilu itu. Iya benar. Ketika kita berbicara era media sosial, ketika kita berbicara hal-hal yang viral, itu ada beberapa pertimbangan. Pertama, banyak orang yang ngomongin. Yang kedua, momentumnya juga pas. Jadi meskipun banyak orang ngomongin, tiba-tiba momentumnya tidak pas, ya nggak juga bisa dikatakan sebagai sebuah budaya yang akan viral juga gitu kan. Kemudian Kang Arul ini kan selama karir profesional sebagai konsultan kehumasan digital ini ya Kang ya, pasti ada kasus-kasus yang sering ditemui gitu ya akibat dari fenomena perkembangan media digital yang cepat ini gitu, khususnya di media sosial. Nah, kasus-kasus apa sih yang sering Kang Arul temui gitu? Atau kalau misalkan dikaitkan dengan pemilu, ada nggak kasus-kasus tentang politik atau pemilu mungkin yang ditemui oleh Kang Arul? Kalau soal kasus banyak ya, soal kasus banyak sih. Tapi lebih kepada tiga kelompok. Kelompok pertama cerita soal bagaimana media sosial itu dipakai untuk menaikkan sentimen negatif. Jadi sengaja main media sosial untuk mengkampanyekan hal-hal yang negatif terhadap lawan politik, terhadap entitas tertentu gitu kan, atau kelompok tertentu gitu kan.
Yang kedua adalah menggunakan media sosial untuk menyebarkan berita-berita yang sifatnya hoax itu ya, berita itu hoax kan ya. disinformasi, Iya. kemudian apa namanya bisa masuk ke sara kriminalitas dan segala macam gitu kan. Yang ketiga yang buat saya ini menjadi persoalan adalah adanya agenda setting melalui trending. Jadi mereka seolah-olah berpikir kalau sudah trending, ya seluruh masyarakat Indonesia atau pengguna akun media sosial di Indonesia itu akan melihat dan concern di situ. Akhirnya ketika kita melihat pemilu-pemilu sebelumnya, gitu kan, kita akan melihat banyak komponen yang ingin bikin trending dan bikin trending. Karena harapannya begitu. Berpikirnya bahwa trending itu akan menyebabkan semua orang akan melihat itu, dan kenyataannya memang seperti itu kan, gitu kan, karena seperti itu. Apakah informasinya masuk ke dalam dua kategori yang tadi, gitu kan, apa bersentimen negatif atau sengaja dibuat untuk misinformasi, kita juga nggak tahu. Tapi memang itu adalah alat kampanye, alat penyebaran informasi yang buat saya sangat efektif saat ini. Karena kondisinya adalah banyak riset yang mengatakan tidak semua orang sekarang nonton TV kok. Orang kita udah bisa nonton di handphone, kita nggak perlu lihat pertandingan, yang penting skornya ini lawan ini berapa, udah selesai di handphone semuanya. Di Twitter kita bisa tahu, kalau mau jalan kemana lihat aja Twitter, lihat aja di Facebook. Jadi saya ingin mengatakan bahwa hampir semua orang sekarang itu masuk ke dalam dunia internet. Banyak riset yang mengatakan jumlah orang yang memiliki handphone itu tidak hanya satu nomor atau satu perangkat, bahkan ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4 gitu kan. Tergantung kepentingannya. Kepentingan dan di Indonesia itu orang menghabiskan untuk media sosialnya antara 4 sampai 6 jam. Sampai 6 jam. Iya, banyak riset mengatakan seperti itu gitu loh. 4 sampai 6 jam ngabisin di media sosial gitu kan. Karena sifat dari karakter khalayak gitu kan, perilaku khalayak adalah dia ingin mencari konten yang sesuai dengan kita. Nah itu yang dimanfaatkan oleh beberapa oknum, saya bilangnya oknum aja gitu kan, untuk yuk kita main ke Twitter, main ke TikTok, main ke Instagram, main ke Facebook, kita bikin agenda setting di situ, kita viralin, kita trending topikin dengan harapan semua yang pakai akun itu akan melihat konten yang kita buat. Kalau sentimennya positif, fair gitu kan, maka nggak ada masalah, kita memberikan informasi yang benar. Tapi kalau seandainya dua klaster tadi yang dimainkan, menjelekkan orang lain gitu kan, membangun sentimen negatif, kemudian juga membuat informasi yang palsu, hoax, itu menjadi persoalan. Itu menjadi persoalan besar itu. Sangat persoalan besar, karena persoalannya adalah ada yang dikatakan sebagai logika waktu cepat. Logika waktu cepat itu adalah biasanya dipakai oleh dulu dipakai oleh tim-tim marketing digital. Di masa-masa awal digital marketing dipakai logika waktu cepat. Kita mengenal akhirnya clickbait kan. Itu mulai tahun berapa itu kan? Wah, itu tahun-tahun 90 awal dah. 99, 98, kemudian 2000 awal gitu kan. Orang menjualnya pakai clickbait lewat email. Gitu kan, dapatkan bonus ini gitu kan, apa ini, kemudian masuk lagi ke dunia jurnalisme, ya kan, 7 karakter partai politik yang bagus, nomor 8 paling kita suka, gitu kan, itu kan clickbait sebenarnya, gitu kan. Jadi ada banyak cara di dunia digital secara konten yang memang seolah-olah itu memerangkap kita untuk mengklik itu, untuk membuka itu, gitu. Nah itu adalah strategi, buat saya itu adalah strategi gitu kan, yang bisa dipakai untuk hal-hal yang bersifat kebaikan boleh, yang hal-hal yang keburukan bisa dipakai juga gitu kan, tergantung hand orang yang pegang itu deh. Nah, logika waktu cepat ini masuk ketika orang malas membuat konfirmasi. Ya kan? Jadi karena persoalannya adalah menganggap seolah-olah yang ada di media sosial itu adalah sesuatu kebenaran. Dan juga berpikir bahwa kalau yang nge-share itu adalah teman, masa teman nge-share sesuatu yang bohong sih? Nah itu, padahal kita diberi kemampuan untuk mengklarifikasi bahwa konten itu benar atau enggak gitu loh. Tapi karena seandainya Mbak Putri ngirim ke saya berita gitu kan, 10 partai politik yang dananya 30 miliar lebih atau 1 triliun gitu. Karena saya peduli dengan politik, akhirnya masa sih? Ya udah saya klik. Ya kan, ternyata itu kan misinformasi. Cuma karena kita percaya Mbak Putri nggak mungkin lah ngirimin saya proxy, ya kan? Akhirnya saya percaya lagi.
Kemudian baru saya sebarin lagi ke orang lain. Nah itu permasalahannya. Sebarin lagi karena itu tadi bahwa ada close friend yang nggak mungkin lah buat nggak saya. Mungkin ngasih berita bohong gitu ya kan. Gitu kan. Nggak mungkin, akhirnya kita sebarin lagi. Jadi logika waktu cepat itu memerangkap orang untuk tidak mengkonfirmasi berita itu. Gitu kan. Nggak tahu bahwa sumbernya dari mana, yang penting ada fotonya. Kemudian apalagi kalau masuk logika waktu cepat itu ke emosional. Iya. Emosi. Sudah tuh seandainya saya ini dari partai putih, kemudian dikasih berita dari partai merah atau hitam atau hijau yang jelek-jelek. Karena secara emosi saya mendukung partai putih, ada berita yang masuk, saya main bikin status aja di Facebook kan, nggak bener nih partai putih, hitam, merah, macam gitu kan. Padahal itu adalah berita bohong, sumbernya nggak jelas. Cuma karena dia nggak mau ngeklik, ya terjebak dengan clickbait judulnya, gitu kan. Akhirnya dia naikin itu, gitu kan. Jadi saya berpikir bahwa logika waktu cepat ini membuat orang antara sadar dan tidak, gitu. Dan itu tidak hanya orang biasa, yang pendidikannya hanya SD atau SMP, tapi terjadi juga di guru. Ada juga seorang profesor, ada juga pejabat negara, ada juga orang-orang penting, bahkan ada tokoh pers sekalipun gitu kan, orang memang bekerja di media, ada juga orang-orang memang secara logika dari jenjang pendidikannya tinggi yang juga nyebarin itu karena itu tadi terjebak oleh logika waktu cepat, judul yang clickbait, yang isi juga belum tentu benar, sumbernya nggak tahu dari mana, kemudian karena dikirimin oleh temennya, jadi udah percaya, jadi udah percaya gitu kan. Kalau Kang Arul sih sederhana, jadi kalau saya punya teman, saya lihat dulu, ini statusnya oke, masih bisa ditolerir, gitu. Tapi misalnya besok udah mulai menyentuh sara, udah saya unfriend. Nah sebenarnya bahayanya tuh dari ketidaksadaran ke situ. Jadi saya kalau ada bicara soal hal-hal yang negatif, baik itu suku, ras, agama segala macam, saya langsung unfollow. Nggak peduli siapa. Mau kenal sedekat apapun dengan saya, ketika udah bahasanya menjatuhkan agama lain, gitu, menjatuhkan suku lain, politik lain, no excuse for me, langsung unfriend, block. Segala macam. Jadi aman gitu loh. Aman, apalagi dokter media sosial kan. Iya, makanya jadi kalau seandainya orang yang ribut-ribut, wah medsos tuh begini-begini, ya itu karena lu berteman dengan orang seperti itu gitu loh. Kalau lu nggak berteman dengan orang seperti itu, aman udah gitu loh. Seperti misalnya contoh kasus waktu pemilu 2019 gitu ya Kang ya. Di situ kan ramai sekali pemberitaan di medsos, Instagram, Twitter dan lain-lain. Semua orang itu pada baca berita dari medsos gitu kan, padahal nggak tahu itu beritanya benar atau enggak gitu, dan banyak sekali terjadi seperti perang informasi atau berita gitu ya. Banyak perang hashtag, kemudian muncul juga istilah-istilah baru seperti cebong kampret gitu, dan bahkan ada juga yang katanya ada perang buzzer begitu ya Kang ya. Nah sepertinya medsos dan pemilu itu memang suka tidak suka atau mau tidak mau itu memang kayaknya akan selalu beriringan gitu ya Kang ya. Dan menurut Kang Arul sebagai pengamat media sosial, bagaimana pandangan Kang Arul terhadap kasus ini? Kemudian untuk yang namanya buzzer itu memang benar ada ya Kang ya, dan seberapa efektif perannya gitu dalam perang propaganda di media sosial? Kalau saya melihat dari sisi akademisi dulu ya, kalau Terry Flew itu mengatakan bahwa ini adalah media saat ini, media baru yang memang secara penggunanya jauh lebih banyak dibandingkan pengguna media lama. Kita harus akui itu dulu, gitu kan? Karena kenapa saya bisa mengatakan jauh lebih banyak? Karena hanya media barulah dalam konteks media sosial, gitu kan? Kita bisa mengetahui berapa jumlah orang yang mengakses sebuah konten. Sampai hari ini tidak pernah ada lembaga survei nasional internasional yang bisa memberikan data kepada kita. Ketika ada program di televisi ini tayang, berapa jumlah orang yang nonton secara pasti, dari daerah mana, usianya berapa, demografinya seperti apa, kemudian mengaksesnya itu seperti apa. Tapi di media sosial kita bisa tahu tuh, konten kita tuh udah dibaca oleh berapa orang, mencapai berapa akun, berapa usianya, demografinya seperti apa. Bahkan
lokasinya pun kita bisa tahu itu sampai detail dan segala macam. Jadi saya mengatakan ini adalah media baru, orang sudah mulai bergeser. Tadi yang saya katakan tidak semua orang sekarang suka nonton TV. Iya betul. Ya. Itu yang menyebabkan para penggiat politik, aktivis politik, perusahaan juga yang jual produk dan jasa lari ke internet, lari ke media sosial. Karena persoalannya adalah kosnya murah. Beriklan di TV, di radio itu lumayan. Oke. Tapi beriklan di medsos kita bisa cuma 20.000, 50.000 gitu kan. Bahkan beberapa tidak perlu berbayar. Iya, gratis gitu kan. Jadi dengan kos yang murah tetapi bahkan even tidak berbayar, kemudian penggunanya juga cenderung meningkat terus setiap tahun. Yang kedua juga adanya pergeseran sekarang anak-anak, kalau saya bilang menyebutkan para pemilih pemula yang sekarang itu baru SMP kelas 2 atau kelas 3, 2 tahun yang akan datang dia jadi pemilih pemula kan. Iya betul. Mereka tidak akrab dengan televisi, mereka akrabnya dengan handphonenya sendiri masing-masing. Jadi melihat peluang itu, melihat situasinya, dan itu juga berlaku di pemilu sebelumnya, itu menjadi efektif ketika kita masuk ya sebagai praktisi politik atau aktivis politik atau partai politik, masuk ke dalam dunia media sosial untuk menyebarkan edukasi politik yang baik, gitu kan, menyebarkan visi misi partainya, kemudian apa yang dia lakukan kalau seandainya terpilih, gitu kan, untuk kemajuan bangsa dan negara, gitu. Nah, di satu sisi kalau seandainya saya melihat dari aspek bisnis, agenda setting dalam bentuk viral seperti itu atau trending topic itu menjadi sebuah bisnis yang sangat luar biasa. Karena polanya seperti itu. Ketika dia menjadi trending topic, seolah-olah itu adalah yang banyak diperbincangkan oleh seluruh orang di Indonesia, di dunia bahkan. Secara internasional dan global gitu kan. Nah, untuk itu kan perlu konten yang banyak. Perlu akun yang banyak juga. Makanya buzzer itu sekarang menjadi bisnis yang sangat luar biasa. Ya. Jadi buzzer itu sebenarnya kayak dulu lah kita word of mouth lah, getok tular gitu kan, kita ngomongin produk kemudian merekomendasikan, sebenarnya sama aja, cuma beralih aja sekarang ke media sosial, ke media digital gitu kan. Jadi semuanya juga bentuk campaign yang sama juga. Kalau dulu campaignnya di lapangan gitu kan. Kalau campaign dulu kan, oh ada penyanyi dangdut ini datang. Jadi mak-mak atau anak muda bilang ke temannya, kita datang yuk ke lapangan itu karena ada penyanyi. Itu sebenarnya buzzing juga gitu kan. Jadi nah sekarang bentuknya beda di media sosial gitu kan. Jadi mereka seolah-olah ngobrolin itu, seolah-olah isunya juga benar meskipun ada yang benar, sehingga itu akan di FYP-in. Wah ya, kalau TikTok kan FYP-in kan, jadi itu akan menjadi pusat perhatian gitu kan. Ya kan, jadi ketika dia menjadi trending, itu akan masuk ke dalam hal yang diperbincangkan. Pengguna Twitter akhirnya kepo kan, ingin tahu sebenarnya dia lagi ngomongin apa sih. Makanya sifat penasaran itu akhirnya kita klik. Nah, kondisi seperti itulah yang akhirnya dimanfaatkan oleh para buzzer itu. Baik itu buzzer yang konvensional maupun buzzer syariah. Buzzer syariah itu gimana konsepnya, Kang? Buzzer syariah itu buzzer yang baik-baik aja lah gitu kan. Ya kan, dia hanya merekomendasikan, kalau mau liburan ke Bogor, ini nih tempatnya bagus nih, ada gitu kan. Jadi kayak influencer, tapi dia syariah, dia betul-betul kan, nggak dibayar, gitu, dan juga tidak menjelekkan orang lain. Tapi kalau buzzer konvensional kan bisa jadi dia dibayar, tidak memanipulasi berita, tidak manipulasi. Jadi buat saya sih tidak semua fenomena buzzer itu jelek. Ada buzzer yang memang bekerjanya untuk mengendorse produk dan jasa gitu kan, secara murni gitu kan. Ada yang tanpa embel-embel, tapi ada juga buzzer yang memang sengaja dibentuk, sengaja mendedikasikan dirinya untuk itu. Apa lo pesen gue bisa. Jadi mulai dari konten yang baik sampai konten yang tidak baik, oke, asal harganya pas. Asal harganya pas. Cuma lagi ujung-ujung. Iya. Kemudian tadi kan kita berbicara tentang pemilu 2019 ya Kang ya. Nah, kalau sekarang ini kan kita sudah memasuki tahapan pemilu 2024 nih.
Yang katanya pemilu 2024 ini adalah pemilu terbesar gitu karena karena akan ada pemilihan tingkat 2, tingkat 1. Kemudian pemilu serentak juga di tahun yang sama gitu ya. Nah, menurut Kang Arul ini kalau terkait tentang isu-isu hoax gitu sepertinya akan lebih marak lagi mungkin ya terjadinya Kang ya. Kalau saya sih sebenarnya ini kan pola aja sih Mbak. Ya Mbak Putri, ini pola gitu. Ketika saya melihat tahun pemilu sebelumnya, hal itu akan banyak bermain. Saya agak sedikit menduga tahun depan pun pemilu yang akan datang itu akan juga banyak bermain. Karena ada banyak faktor. Faktor pertama adalah bisa jadi karena tahun lalu efektif. Kan? Bisa jadi tahun lalu efektif gitu. Kenapa dibilang efektif? Karena itu tadi melihat bahwa sekarang banyak anak muda, pemilih pemula, dan sebagian besar kita adalah mainnya di handphone. Gitu. Kalau seandainya kita mau pasang billboard untuk kampanye kan duitnya lebih banyak dan segala macam gitu. Ntar kalau di media sosial kita bisa gratis atau kita hanya bayar iklan 300.000, 50.000. Akhirnya ya sudah deh kita main di situ. Dan yang kedua adalah adanya kecurigaan. Nah yang paling fatal itu adalah saling mencurigai kan. Karena akhirnya berpikir begini, kalau kita nggak main di media sosial, bisa jadi partai yang lain tuh akan main juga menjelekkan kita. Jadi awal-awal itu tidak bersentimen positif gitu loh. Kita nggak usah main, nggak boleh, kita nggak boleh main. Bisa jadi partai yang X itu akan jelekin kita, jadi akhirnya saling mencurigai gitu kan. Karena pengalaman sebelumnya gitu kan. Akhirnya mau tidak mau sekarang mungkin saya tidak bisa menduga itu secara pasti gitu kan. Akhirnya disiapin itu gitu, disiapin strategi digital. Kalau seandainya partai yang lain nyerang, kita udah siapin senjatanya gitu ya. Yang ketiga juga saya melihat efektivitas gitu. Karena efektivitas sangat luar biasa, pengguna media sosial juga sangat luar biasa, dan ada kondisi di mana orang yang menggunakan media sosial ya, bikin konten apapun tuh akan mendapat apresiasi. Nggak peduli apakah dia membodohi dirinya, tidak peduli apakah dia menjelek-jelekan dirinya, tidak peduli ketika dia nyanyi itu suaranya bagus atau tidak, gitu kan. Semuanya akan mendapatkan apresiasi. Minimal like. Betul kan? Minimal like gitu. Itu yang terpenting. Iya betul kan, minimal like gitu kan. Jadi saya melihat bahwa ini adalah peluang yang bisa dilihat oleh para aktivis politik gitu kan, atau partai politik untuk masuk ke dalam dunia media sosial. Karena perhatian orang menjadi banyak di situ. Kalau itu dimanfaatkan menjadi jauh lebih baik, maka para pemilih akan mengetahui visi misinya, apa yang akan dia lakukan. Sangat efektif ya Kang ya. Menurut saya dari sisi penyampaian konten, visi misi apa yang akan dilakukan, kinerjanya akan seperti apa, itu sangat efektif gitu. Dan bahkan untuk kampanye pemilu pun itu ya sangat efektif ya, nggak kalah rame dengan kampanye yang datang secara langsung gitu, misalkan ke lapangan stadion mana gitu ya. Itu efektif. Nah itu akan menjadi hal yang akan bisa digunakan oleh aktivis politik, partai politik untuk menyampaikan itu. Tapi jangan lupa ada aspek keempatnya. Aspek keempatnya itu apa? Adalah identitas itu nggak jelas di media sosial. Nah, itu menjadi persoalan serius kan. Identitas itu tidak jelas, akhirnya banyak orang bikin akun-akun palsu, akun robot, akun fake atau akun apapun untuk intinya itu tadi. Kalau seandainya sentimennya positif, ya dia akan mendukung partai yang dia bela. Kalau seandainya isinya negatif, dia akan menjelekkan partai yang dia bela. Kenapa? Orang nggak akan tahu kok itu bukan akun asli. Karena di media sosial itu kan ada prinsip interface gitu. Kalau interface itu kan, misalnya nih saya ngomong sama Mbak Putri, saya ingin ngejelekin Mbak Putri kan nggak enak. Karena berhadapan kan kita kan sekarang. Gitu loh. Saya nggak mungkin, Mbak Putri itu jelek dulu, nggak mungkin. Tapi di media sosial kita nggak berhadapan dengan siapapun. Kita tidak berhadapan dengan orang, kita tidak berhadapan dengan fisik seseorang, wajah seseorang. Jadi kita bisa bebas memaki, gitu ya, bebas menjelekkan, bebas ini, bebas berkomentar bebas. Berkomentar bebas, itulah peluang-peluang itu yang akhirnya dimanfaatkan oleh orang lain, itu kan untuk membuat suasana pemilu kita menjadi suasana yang tidak damai-damai saja. Karena itu tadi. Jadi saya melihat bahwa ini media sosial potensinya sangat luar biasa, tapi di sisi lain juga bisa membuat semacam suasana neraka juga. Gitu. Jadi rawan konflik gitu ya Kang ya, kampanye di media sosial. Rawan konflik, banyak kok orang yang berantem di status Facebook.
berantem di akun YouTube komentar-komentarnya, dan dia akhirnya ketemu gitu kan, saling adu jotos gitu. Iya. Kalau kerawanan konflik politiknya itu seperti apa Kang yang kira-kira mungkin akan terjadi gitu kalau kampanye di medsos? Kalau saya sih bisa seperti ini. Pertama itu tadi prinsip logika waktu cepat. Bisa jadi pertama konten itu dimanipulasi untuk menjelekkan atau menjatuhkan orang lain. Jadi sebenarnya videonya itu panjang, diambil bagian tertentu yang itu bisa mengundang sara. Nah itu yang dinaikin. Padahal semestinya kan kita harus melihat video yang lengkap. Ketika itu naik, itu diambil dan dimakan oleh para pemilih gitu kan, atau masyarakat, dianggap seolah-olah video itu benar karena menjelekkan atau sara dan segala macam. Nah potensi-potensi ini sebenarnya menjadi persoalan serius yang dalam konteks penyelenggaraan pemilu dan pengawasan pemilu itu harus diambil oleh Bawaslu itu sendiri gitu kan. Bahwa kita punya sistem struktur pemerintah yang cukup baik kok. Lembaga-lembaga yang juga bisa membantu Bawaslu untuk melihat itu. Gitu. Kita punya kementerian memang khusus Kominfo di situ. Kita juga punya memang badan sandi negara juga bisa, badan cyber juga bisa, gitu kan. Badan anti terorisme juga bisa, kemudian kepolisian juga ada di situ. Artinya dengan kerjasama yang luar biasa kita bisa menemukan akun-akun yang memang berpotensi menciptakan konflik yang luar biasa dalam penyelenggaraan pemilu gitu. Harus bekerja sama ya, karena nggak bisa jalan sendiri. Nggak bisa, Bawaslu nggak bisa jalan sendiri. Harus kerjasama juga dengan pihak Twitternya, Facebooknya. Jadi ketika konflik itu muncul, konten itu muncul, sebelum itu meluas lebih jauh, udah tahu ini IP kontennya dari mana nih akunnya, daerah sini yang menggunakan siapa. Jadi lebih kepada proses untuk preventif lah gitu. Preventif. Dan itu harus kerjasama di berbagai pihak, dan yang bisa tahu IP-nya dari mana segala macam ya pemerintah, gitu kan, aparat keamanan, kepolisian, gitu kan. Jadi buat saya sebenarnya menjadi tugas berat Bawaslu berkaca dari penyelenggaraan pemilu sebelumnya untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini. Karena kadang-kadang media sosial itu agak tricky juga. Ya. Itu tadi kenapa dibilang tricky? Karena kita nggak tahu identitas aslinya siapa. Iya, siapa nih awal. Iya, karena KPU udah menetapkan ini minggu tenang ya, nggak boleh kampanye, gitu kan? Nggak boleh ini tiba-tiba dia bikin akun palsu, identitasnya palsu, ya udah dia campaign lewat media sosial. Iya. Yang disalahin partai politik nggak bisa, karena itu bukan akun kami kok, gitu kan? Itu identitas, jadi itu persoalan potensial krisis yang memang perlu diantisipasi gitu. Ini bagaimana caranya? Gimana nih cara mengawasinya gitu ya? Bagaimana cara mengawasinya di media sosial? Kalau misalkan terjadi pelanggaran yang terjadi di media sosial itu bagaimana cara mengawasinya? Ya, jadi memang buat saya sih sebenarnya tantangan terbesar di Bawaslu adalah selain menciptakan dan mengawasi praktek-praktek pelaksanaan pemilihan di offline, juga harus menciptakan dan mengawasi praktek-praktek pelaksanaan pemilihan di dunia digital. Iya. Kalau kita berbicara tentang keterlibatan masyarakat nih Kang, netizen ya di media sosial, sebenarnya sejauh mana sih masyarakat itu bisa terlibat dalam pengawasan menggunakan media sosial? Ada 3. Yang kedua, satu dulu ya. udah lompat aja. Minum dulu ya kayaknya. Nah ini kita Iya. Karena kalau bicara 3, udah mulai kering ya Kang ya. udah mulai kering. Kayak rasa air putih ya. Air putih kan? Ya, jadi Mbak Putri ada 3 nih. Yang pertama adalah kita akan melihat banyak masyarakat yang memang secara sadar tanpa perlu Bawaslu ataupun KPU ataupun siapapun yang terlibat dalam dunia perpolitikan gitu kan, untuk menyadarkan mereka. Jadi tidak perlu juga diseminasi informasi atau kegiatan yang sifatnya meliterasi digital masyarakat. Kita akan melihat banyak masyarakat yang akan sadar dengan diri sendiri, yang akan sadar bahwa kita perlu Indonesia yang damai dan tentram, yang sadar bahwa pemilu itu tidak perlu memunculkan konflik. Nah, mereka pasti akan menyebarkan secara
ikhlas ya, masalahnya dalam bahasa agama itu menyebarkan secara ikhlas tanpa tendensi apapun, bahwa ketika ada sesuatu yang sifatnya hoax, disinformasi dengan segala macam, mereka ngasih tahu, oh jangan gitu dong, jangan gini dong, gitu kan. Kita nggak perlu, mungkin kita pilihan kita berbeda, gitu kan, tetapi kita kan tidak menyebutkan kita musuhan, persahabatan hancur, atau pernikahan berpisah atau apa gitu kan. Itu. Nah, potensi-potensi ini memang harus didukung dengan itu tadi, bahwa perlunya baru literasi digital yang dilakukan oleh Bawaslu itu sendiri, gitu kan. Jadi kita punya masyarakat yang akan sadar dengan diri ini sendiri. Yang kedua adalah kita perlunya literasi digital, literasi digital yang memang dilakukan oleh Bawaslu sebagai sebuah badan yang memang mengawasi pemilu, untuk ngasih tahu bahwa masyarakat, ayo dong terlibat, gitu loh. Karena kan Bawaslu kan terbatas. Iya betul. Ya, SDM-nya terbatas, kantor-kantor perwakilannya juga terbatas, gitu kan. Tidak bisa secara memaintain pengawasan itu 1x24 jam. Iya, dan memang mengawasi itu juga menjadi tugasnya masyarakat gitu ya, tidak hanya Bawaslu. Itu betul. Nah, itu yang suka terlupakan itu oleh masyarakat, bahkan masyarakat tidak tahu gitu. Itu makanya bahwa Bawaslu itu kan hanya sebuah badan yang memang kerjanya memang mengawasi pemilu. Tapi itu tadi saya katakan, kalau masyarakat tidak turut serta melibatkan diri atau dilibatkan, tetap saja tidak akan mampu Bawaslu melakukan fungsi utama itu, gitu kan, karena terbatas, gitu kan. Nah, itulah perlunya literasi digital. Jadi Bawaslu juga perlu membuat konten-konten yang cukup mengedukasi masyarakat. Bagaimana usahanya begini, bagaimana usahanya begitu, bagaimana usahanya seperti ini. Yang ketiga baru muncul tuh bahwa kita nggak perlu diem. Masyarakat nggak hanya boleh diem, masyarakat harus bertindak, harus ikut serta gitu kan. Pertama adalah jangan biarkan konten-konten yang sifatnya sara itu ada di media sosial. Karena seringkali begini, bahwa ini ada konten sara nih, gitu kan, menjelek-jelekan partai lain atau menjelekkan seseorang atau karakter assassination kan, membunuh karakter seseorang itu muncul di Facebook, dia cuma bilang, udahlah ini mah menjelekkan, terus di skip. Men-skip konten itu atau yang menggeser konten itu tidak menandakan bahwa konten itu akan hilang. Artinya konten itu akan tetap ada. Kenapa masyarakat tidak melakukan tindakan? Semua konten itu di sebelah kanan atas itu ada titik 3. Oke, sebelah kanan atas titik 3. Klik titik 3 itu, kemudian laporkan konten. Ya, artinya memang butuh rasa kepedulian dari masyarakat terlebih dahulu nih yang harus ditanamkan. Jadi kalau ada konten yang muncul di wall mereka atau di FYP di TikTok, jangan didiemin. Karena kalau didiemin artinya konten itu akan tetap ada. Laporkan. Gitu loh. Jadi klik aja setiap konten itu titik 3, diklik aja dilaporkan konten itu. Selain masyarakat juga bisa melaporkan ke Bawaslu kan, karena punya ini nih, gitu kan, whistleblower system, tinggal diklik aja di Bawaslu, gitu kan. Tapi sebagai masyarakat kita harus peduli. Siapa lagi akan menciptakan iklim pemilu yang baik tanpa berantem, tanpa sara, tanpa konflik, kalau tidak kita masyarakat sendiri yang melakukan hal itu. Dan sistem media sosial kita cukup baik kok untuk menerima laporan-laporan seperti itu. Kalau seandainya ada orang banyak yang melakukan sebuah konten, maka medsos secara algoritma juga akan memperhatikan konten itu dan akunnya bisa di-freeze gitu. Bisa hilang, bisa diberhentikan beraktivitas untuk beberapa saat gitu. Jadi memang itu Mbak Putri gitu, bahwa ayolah kita peduli, ayolah kita turut serta mengawasi jalannya tahapan pemilu ini gitu sampai nanti menuju ke tahun 2024. Betul. Jangan menggunakan medsos cuma buat melihat orang-orang joget gitu kan, lucu-lucuan, cuma ketawa-ketawaan, tapi ada potensi besar buat yang kita harus terlibat di dalam. Iya, demi kemajuan bangsa dan negara tentunya ya Bang ya. Kang Harun, mungkin ada saran untuk seluruh sahabat Bawaslu di sini agar bijak dalam menggunakan medsos begitu. Sarannya ada 1001. 1001 banyak. 1001 malam atau 1001? 1001 saran. Tapi satu aja sih sebenarnya. Satu aja. Ketika kita menggunakan medsos, kita harus berhenti sejenak. Merenung kali ya. Bisa merenung. Bisa berkontemplasi, bisa berintrospeksi. Jadi kalau saya sih seperti itu, prinsip berhenti sejenak. Jadi ketika kita menerima konten dari siapapun,
isi kontennya apapun, kita berhenti sejenak dulu, kemudian membaca itu dengan santai, dengan tenang, gunakan akal pikiran kita, luangkan waktu untuk mengkonfirmasi apakah sumber ini benar atau tidak, gitu kan. Dari situ kita bisa tahu bahwa apa yang harus kita lakukan. Bisa jadi konten itu bisa kita langsung delete, bisa kita laporkan, atau kita share itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jangan sampai kita pakai logika waktu cepat. Terima konten, emosinya kena, langsung kita share. Jadi itu dua saja. Nampak. Gunakan media sosial itu dengan berhenti sejenak. Kemudian jangan pakai logika waktu cepat. Terakhir nih Bang Kang, mungkin ada closing statement gitu untuk sahabat Bawaslu semua di sini. Buat sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, gitu kan, bikin konten yang baik, unggah konten yang baik, dan sebarkan konten yang baik. Oke, nah itu sahabat Bawaslu, semoga pesan-pesan yang disampaikan oleh Kang Arul ini dapat ternotis oleh seluruh sahabat Bawaslu dari Sabang sampai Merauke. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kang Arul yang sudah bersedia hadir, berkenan hadir ke podcast Bawaslu RI. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat Bawaslu yang sudah berkenan untuk mengikuti podcast Bawaslu RI ya. Semoga mudah-mudahan semua yang telah kita perbincangkan ini dapat bermanfaat bagi sahabat Bawaslu semuanya gitu ya Kang ya. Sampai ketemu lagi sahabat Bawaslu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.